Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diva Patrisya Siahaan, Isnaini Alia Amanda Dalimunte, Muhammad Faiz Panjaitan, Nanda Nabila, Nur Hairini Siregar, dan Rizky Andriani. Terdapat 5 pembahasan pada materi kami, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan anti korupsi, kedua, prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi, ketiga, tujuan pendidikan anti korupsi, keempat, ruang lingkup pendidikan anti korupsi, dan yang kelima, cara mengatasi korupsi di Indonesia. Dan di akhir, nanti kami akan membacakan kesimpulan dari pembahasan materi kami. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Sedangkan korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Prinsip yang pertama yaitu akuntabilitas, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Prinsip yang kedua yaitu transparansi. Penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip yang ketiga yaitu kewajaran, ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip yang keempat yaitu kebijakan. Prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu kontrol kebijakan. Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Tujuan pendidikan anti korupsi. Dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi diharapkan akan tercapai sebuah tujuan yang dicita-citakan, yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan kesadaran peserta didik akan bahaya korupsi untuk kemudian bangkit melawannya, menginspirasi masyarakat untuk aktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi sikap permisif terhadap tindakan koruptif. Pendidikan anti korupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran. Dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran retorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Ruang lingkup pendidikan anti korupsi. Nah, persoalan korupsi adalah persoalan yang kompleks, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum. Korupsi pun bersumber dan dapat didekatin dari berbagai segi ataupun sudut pandang. Berikut ini ruang lingkup korupsi. Itu yang pertama ada merugikan keuangan negara. Nah, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindakan pidana korupsi
Cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dengan timbulnya akibat. Yang kedua itu ada suap menyuap. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja, mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak yang dimaksud dengan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Selanjutnya, penerima suap adalah orang yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewewenang yang berhubungan dengan jabatannya. Dan yang ketiga itu ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan diartikan sebagai proses atau cara dan perbuatan penggelapan yang menggunakan barang secara tidak sah. Penggelapan adalah suatu pembuatan penyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada di tangannya, bukan karena dari hasil kejahatannya. Dan yang keempat itu ada pemerasan. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar diperas menjadi takut. Menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan. Jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas. 5. Cara mengatasi korupsi. Korupsi di Indonesia dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap 5 sila dalam Pancasila. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran masif dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan negara. Unsur strategis ini dapat memainkan peranannya baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pidana korupsi. Dalam mengatasi korupsi diperlukan apresiasi terhadap sosok personal yang anti korupsi dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya, sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia dapat tercapai. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama, sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik, buruk, maupun benar salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seorang koruptor juga menjadi teladan buruk bagi generasi bangsa, karena menciptakan nilai negatif untuk diperlukan sebuah gerakan nasional anti korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di seluruh daerah dan masyarakat daerah bersangkutan. Tidak berhenti pada simbolis, tetapi diperlukan sebuah gerakan nyata untuk memiskinkan koruptor dengan menyita hartanya untuk kepentingan negara, mempermalukan koruptor dengan memasang wajahnya di media massa lokal dan nasional, mempertimbangkan hukuman mati yang terlibat dalam perilaku korupsi dan meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui berbagai kegiatan partisipasi aktif di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut. Jangan sampai kegiatan demokrasi yang terkait kesuksesan melawan korupsi diukur dengan penilaian berapa jumlah koruptor yang ditangkap saja tapi mengabaikan pentingnya upaya mencegah korupsi sejak dini. Baiklah, masuklah pada yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pembelajaran materi kita, pendidikan anti korupsi, tidak lain untuk membangun karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab agar jadi manusia yang tidak melakukan korupsi dan dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Nah, korupsi merupakan salah satu penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik masyarakat atas maupun bawah. Korupsi melingkupi kerugian, suap menyuap, penggelapan, dan juga pemerasan, yang tentunya merugikan suatu orang bahkan negara. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa, dan menghasilkan banyak dampak lainnya. Untuk menghadapi korupsi, maka manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia harus memperkuat dan menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Sekian penjabaran dari materi kami. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.